Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Ya, Ibu Guru berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah masing-masing. Today we are going to learn about science. Unit 14, tools help us. But before we start our lesson, I will give you some science word. Nah, ini ada beberapa kosakata yang perlu kalian tahu untuk mempelajari unit 14 ini. Nah, yang pertama ada tools atau peralatan yang memudahkan pekerjaan kita ya. Kemudian ada parts, bagian, egg beater, pengocok telur, can opener, pembuka kaleng, peeler, alat pengupas, pencil sharpener, peraut pensil, stapler, scissor, gunting, ladder, tangga, rem, jalan melandai, trolley, kereta dorong, hammer, palu, and screwdriver atau obeng. Ya, ini ya semuanya. Nah, fokus kita pada pelajaran kali ini ada 4. Let's find out. Yang pertama, what tools do we often use? Nah, kira-kira peralatan apa yang sering kita gunakan? How do tools help us? Bagaimana peralatan tersebut membantu kita? Kemudian, what are tools made up of? Terbentuk dari apakah peralatan-peralatan itu? And the last, what happens if a part of a tool is missing? Apa yang terjadi jika bagian dari alat tersebut hilang? Nah, misalkan di antara kalian pasti ada yang pernah mengalami peristiwa pindah rumah, ya kan? So, what do you use to move house? Nah, kira-kira apa yang kalian gunakan untuk memudahkan kalian pindah rumah, misalkan? Nah, you can see the picture. Nah, ini ada Dr. Atom. Dia lagi memasang lampu. Nah, untuk memudahkan memasang lampu, dia menggunakan alat apa? Ya, dia menggunakan sebuah tangga atau ladder untuk membantu dia memudahkan pekerjaannya, memasang lampu. Nah, kemudian ada seorang anak laki-laki yang sedang memindahkan barang-barang dari sebuah truk ya. Dia menggunakan ini, namanya rem atau jalan melandai, ya kan? Nah, kemudian selain dia menggunakan rem, dia juga menggunakan trolley atau kereta dorong untuk memindahkan barang-barang yang banyak, dalam jumlah banyak barangnya. Nah, jika dia mengangkut semua barang-barang ini dengan tangan, otomatis akan susah ya, makanya dia butuh alat bantu untuk memudahkan pekerjaannya. Nah, bagaimana caranya memindahkan barang dari tempat tinggi ke tempat rendah? Nah, dia menggunakan rem atau jalan melandai. Ini memudahkan dia untuk membawa kereta dorongnya ya. What are Dr. Atom, Zoo, and the children doing? What are Dr. Atom, Zoo, and the children doing? Nah, apa yang dilakukan oleh Dr. Atom, Zoo, dan anak-anak? Nah, bisa dilihat pada gambar. Dr. Atom mencoba untuk membuka kaleng. Kemudian, apa ini yang dilakukan Zoo? Ya, sepertinya dia berencana untuk mengganti lampu mungkin ya. Kemudian ada
anak-anak ini yang mencoba untuk memperbaiki tutup panci dan mengangkat sekarung beras. Nah, kira-kira which tools will they need? Nah, alat apa yang mereka butuhkan kira-kira? Oke, Dokter Atom membutuhkan can opener atau pembuka kaleng untuk memudahkan dia membuka kaleng. Karena jika dia membuka kaleng menggunakan pisau, risikonya akan besar ya. Tangannya akan terluka. Jadi dengan menggunakan alat bantu pembuka kaleng, pekerjaannya jadi mudah. Makanya Dokter Atom berkata, "That's fast. Tools make our work easier." Jadi dia berkata, sangat cepat, itu cepat. Ya, tools membuat pekerjaan kita lebih mudah. Oke? Nah, Zhu dia memakai sebuah tangga untuk memudahkan pekerjaannya. Entah itu dia mau mengganti lampu atau sekedar bermain-main ya. Nah, sedangkan anak perempuan ini membutuhkan screwdriver atau obeng untuk memperbaiki tutup panci ini. Nah, kalau anak laki-laki ini kira-kira dia membutuhkan alat bantu apa? Ya, betul sekali. Di sini ada trolley. Memudahkan dia untuk mengangkut beras karena kalau ditarik akan susah ya pekerjaannya. Tapi jika sekarung beras ini disimpan di troli atau disimpan di kereta dorong, dia tinggal mendorongnya karena ada rodanya. Oke, paham sampai di sini? Nah, kemudian ini kan Su ya namanya. Dia berkata, "I'm almost done fixing the lid." Jadi dia sudah selesai memperbaiki tutupnya ini. "I'll fix the scissor next." Aku akan memperbaiki gunting selanjutnya. Nah, lihat guntingnya ini. Guntingnya tercerai-berai ya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Why does Sue need to fix the pen lid and the scissor? Nah, kenapa Sue harus memperbaiki semuanya? Untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, tutup ini kalau terpisah dengan pegangannya bisa berfungsi enggak? Nah, coba masing-masing dari kalian lihat tutup panci yang ada di dapur kalian masing-masing. Kan ada pemegangnya ya di sini, yang hitam-hitam di atas. Kira-kira kalau penutupnya itu terbuka, pemegangnya terbuka, apakah tutup ini akan bekerja dengan baik? Tidak ya. Nah, kemudian gunting juga begitu. Kalau begini modelnya gunting, apakah bisa dipakai? Tentu tidak. Makanya kita butuh memperbaikinya supaya bisa digunakan. Nah, di sini ada explore. What tools do you often use at home? What are they for? Nah, ini apa peralatan yang sering digunakan di rumah? Untuk apa mereka? Nah, ini kalian bisa berdiskusi dengan orang tua ya, bisa dengan ayah, bisa dengan ibu, atau bisa juga dengan kakak. Kira-kira peralatan apa saja yang ada di rumahnya kalian? Kemudian peralatan tersebut gunanya untuk apa? Nah, itu bisa didiskusikan. Kemudian di bawahnya, be careful. Tools are not toys. Ask an adult to teach you how to use a tool. Jadi, kalian harus hati-hati. Tools itu bukan mainan. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang dewasa untuk mengajari bagaimana cara menggunakannya. Misalkan kalian tiba-tiba main palu tanpa diajar sama orang dewasa. Apa yang terjadi? Bisa-bisa kalian terluka. Makanya jangan sembarang menggunakan tools atau peralatan. Oke, tanpa sepengetahuan orang tua. Paham sampai di sini?
Oke, next. Tools help us work. Nah, jika masih ada di antara kalian yang bertanya-tanya, untuk apa sih itu tools? Apa gunanya itu tools? Jadi, tools berguna untuk membantu pekerjaan kita. Nah, di sini tools can be big or small. Jadi, tools bisa berbentuk besar atau juga kecil. Jadi, ada yang besar, ada juga yang kecil. We can find them all over the house. Jadi, kita bisa menemukan mereka semua di rumah. Oke? For example, nah, di sini ada egg beater, can opener, and peeler. Nah, biasa kita menemukan mereka di mana? Ya, we use these tools in the kitchen. Jadi kita menggunakan peralatan-peralatan ini di dapur. Pengocok telur, pembuka kaleng, dan alat pengupas. Nah, ini biasa kita temukan di dapur. Pasti salah satunya ada di rumah kalian kan? Oke. Dan yang di bawah ini kira-kira kita menggunakannya di mana? Ada scissor, stapler, and pencil sharpener. Ya, we use these tools in the study room. Kita menggunakan peralatan ini di ruang belajar. Oke? And then, tools make our work easier. Jadi, tools membuat pekerjaan kita lebih mudah. Misalkan, they help us move object. Mereka membantu objek berpindah ya. Misalkan ada kursi roda. Misalkan ada seorang kakek yang memakai kursi roda yang hendak naik di sebuah mobil. Nah, dia bisa menggunakan rem atau jalan melandai. Papan seperti ini ya, memudahkan berpindahnya kursi roda. Misalkan bisa juga mungkin di antara kalian yang punya motor. Biasa motor disimpan di teras rumah kan? Nah, teras rumah biasanya lebih tinggi daripada di jalan. Nah, pasti di rumah kalian ada jalan melandainya kan? Entah itu untuk motor atau untuk mobil. Iya kan? Jadi, mana yang lebih gampang? Mobil atau motor naik pakai tangga atau pakai jalan melandai seperti ini? Tentu saja lebih mudah memakai rem atau jalan melandai. Betul tidak? Ya. Nah, ini untuk membantu objek berpindah. Bisa juga memakai troli atau kereta dorong. Misalkan kalian berbelanja bersama ibu di supermarket. Mana lebih mudah, lebih ringan bawa belanjaan pakai keranjang atau pakai troli? Ya, tentu lebih mudah pakai troli kan, karena tinggal didorong. Kalau pakai keranjang belanjaan berat kan? Ya, jadi ini untuk memudahkan kita bekerja atau membuat pekerjaan kita lebih mudah. Nah, other tools help us fix object. Nah, ada beberapa tools yang membantu kita memperbaiki benda. Nah, contohnya seperti ini. Screwdriver. Nah, ini untuk memperbaiki, misalkan ada skrup-skrup yang terbuka. Nah, itu diperbaiki pakai obeng atau screwdriver. Kemudian bisa juga pakai hammer. Misalkan ingin memaku di rumahnya. Nah, tentu saja pakai hammer untuk memperbaiki ya. Oke, next. What makes tools work? Nah, apa yang membuat tools bekerja? Nah, di sini coba perhatikan. Tools are made up of parts. Jadi, tools terbentuk dari beberapa bagian. Oke? These parts make tools work.
Jadi, bagian-bagian inilah yang membuat tools bekerja. Nah, for example, ini ada pencil sharpener atau peraut pensil. Nah, ada beberapa bagian-bagian dari pencil sharpener tersebut. Ada namanya crank atau alat pemutar. Kemudian di dalam ada blade atau pisaunya. Nah, kemudian di bawah ada casing atau penutup ya, tempat sampah-sampahnya ya. Nah, apa yang terjadi jika salah satu di antaranya hilang? Misalkan tidak ada alat pemutarnya. Apakah alat ini bisa bekerja? Tentu tidak. Atau yang hilang pisaunya? Tidak bisa bekerja ya. Atau yang hilang casingnya? Tetap bisa bekerja, tetapi tidak sempurna. Karena kotorannya otomatis akan berantakan. Nah, this is parts of a pencil sharpener. Jadi inilah bagian-bagian pencil sharpener atau peraut pensil. Harus ada semuanya, karena kalau salah satu dari mereka hilang, alat ini tidak akan bekerja sempurna. Nah, contohnya ada lagi hammer. Nah, bagian-bagian hammer ada face, head, claw, and handle. Nah, sama dengan yang tadi, hammer tidak akan bekerja sempurna kalau salah satu bagiannya hilang. Misalkan handle-nya terpotong sampai sini. Apakah masih bisa digunakan? Ya, tentunya akan susah ya digunakan secara baik. Oke. Nah, ini dia seperti penjelasan yang tadi. The parts of a tool must work together. Jadi, bagian-bagian tools harus bekerja sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tools cannot work if some parts are missing. Jadi, tools tidak bisa bekerja jika beberapa bagiannya hilang. Nah, the parts also cannot work on their own. Jadi, bagian-bagiannya juga itu tidak bisa bekerja sendirian. Nah, for example, this is scissor. Nah, bagian-bagian scissor ada blades, screw, and handle. Nah, apa yang terjadi jika skrunya hilang atau skrupnya hilang ini di tengahnya? Otomatis dia akan terbuka seperti ini. Dia akan terbelah menjadi dua ya. Sedangkan di sini dikatakan the parts of a pair of scissors must work together. Jadi bagian-bagiannya gunting harus bekerja sama. Nah, apa yang terjadi jika guntingnya terbelah ini? Terbuka seperti ini. Apakah masih bisa digunakan? Ya, tentu tidak ya. Nah, kalau modelnya seperti ini, the blade cannot cut on its own. Jadi dia tidak bisa memotong dengan sendirinya ini ya. Harus berpasangan seperti ini supaya bisa memotong objek. Nah, digunakan seperti yang digunakan oleh anak perempuan ini. Jadi kalau guntingnya satu percuma. Tidak bisa untuk memotong. Ya kan? A pair of scissors needs all its parts to work. Jadi pasangan ini pasangan ini harus bekerja sama ya untuk bisa bekerja maksimal. Oke. Nah, terakhir kita ada pada kesimpulan ya. Tools help us work. Jadi gunanya tools itu untuk membantu memudahkan pekerjaan kita. Nah, contoh-contoh tools itu ada pillar, can opener, stapler, ladder, trolley, and hammer. Nah, kemudian tools are made up of parts that work together. Jadi tools harus lengkap ya bagian-bagiannya supaya bisa bekerja dengan baik. For example, this is scissor. Ya, gunting ini akan bekerja dengan baik jika dirakit ya, pakai skrupnya juga.
menjadi seperti ini. Jadi, kalau bagian-bagiannya sendiri-sendiri seperti ini, tidak bisa digunakan. Oke? Nah, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi sudah bisa dijawab melalui pembelajaran kali ini ya. Misalkan, yang pertama tadi, what tools do we often use? Nah, tools apa yang biasa kita gunakan? Ada banyak ya. Di sini ada beberapa contohnya yang ibu guru tuliskan. Ada ladle, tangga, trolley atau kereta dorong, can opener atau pembuka kaleng, egg beater atau pengocok telur, scissors, gunting, screwdriver, obeng, stapler, and hammers atau palu. Nah, how do tools help us? Bagaimana tools itu membantu kita? Nah, jadi tools make our work easier atau tools bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah. Atau bisa juga help us work, membantu pekerjaan kita. Nah, what are tools made up of? Nah, tools ini terbentuk dari apa saja? Nah, jawabannya tools are made up of parts. Jadi, tools terbuat dari bagian-bagian. These parts make tools work. Jadi, bagian-bagian inilah yang membuat tools bekerja. Nah, kemudian, what happens if a part of a tool is missing? Apa yang terjadi jika bagian-bagian yang disebutkan tadi ini hilang? Jawabannya, tools cannot work if some parts are missing. Jadi, dia tidak akan bekerja. Tools ini tidak akan bekerja jika beberapa bagiannya hilang. Jadi, harus ada semua ya, agar bisa bekerja dengan baik atau sempurna. Nah, setelah mempelajari unit 14 tadi, kalian diharapkan bisa menjawab self-check ini ya, di halaman 69. Nah, soal yang pertama, there are many different types of bla 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 around us. Jadi, ada banyak tipe yang berbeda dari apa di sekitar kita. Kemudian, tools help us do our work more bla bla bla. Jadi, tools membantu kita bekerja lebih apa? Kemudian, tools are made up of bla bla bla. Tadi sudah dijelaskan di kesimpulan ya. Tools terbentuk dari apa? Kemudian yang terakhir, the parts of a tool must work bla bla bla. They cannot work on their own. Jadi, bagian dari tool harus bekerja apa? Mereka tidak bisa bekerja jika sendirian. Nah, ini pilihan-pilihan jawabannya ya. Oke? Do you get the point? Ya. Jadi, that's all for today. Semoga kalian bisa memahami pelajaran kita kali ini ya. Oke, itu saja dari Ibu Guru untuk hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.